Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Virgo. Oke, baik. Hari ini saya mau reading ya untuk kalian tentang karma ya. Oke, bagaimana karma yang dia dapatkan, atau mungkin bisa energinya terbolak-terbalik, bisa kamu yang mendapatkan karma dari perbuatan di masa lalu kamu ya. Apa karma yang didapatkan? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, komen, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi. Bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu ya, karma yang dia dapatkan. Energinya bisa terbolak-terbalik juga, ataukah kamu yang mendapatkan karma itu ya. Jadi kalau kamu mendapatkan karma baik, berarti investasi kamu di masa lalu adalah perbuatan baik gitu. Dan kalau kamu mendapatkan karma jahat, atau dia mendapatkan karma jahat, berarti ada sesuatu yang salah ya, yang dia lakukan salah, entah disadari ataupun tidak. Nah, itu pembelajaran ya. Oke, kita lihat di sini kartu pertama ada Judgment, ada Six of Wands, ada Seven of Cups, Page of Cups, Nine of Swords, Knight of Pentacles, King of Cups, dan Page of Swords. Wow, karma. Tema kita karma. Ya, ini bukan hanya untuk negatifnya, tetapi ya semoga ada karma bagus ya. Oke, saya merasakan di sini energinya ada beberapa, kita bicara yang bagus dulu ya, dan yang negatifnya di belakang gitu ya. Yang bagusnya ini adalah entah kamu entah dia ya. Ada beberapa yang mungkin kondisinya kemarin itu kerja terus ya ditipu, dimanfaatkan, akhirnya kamu bisa mendapatkan sesuatu dari dirimu, entah dari segi finansial ataupun mungkin dari sisi kebahagiaan lainnya. Nah ini ya, bicara kebahagiaan, dulu kamu pernah dihianati ya, sekarang kamu mendapatkan cinta sejati. Dulu kamu dicampakkan, sekarang kamu memang dirindukan. Ya, ada beberapa seperti gitu. Dan kalaupun mungkin kondisinya dulu kamu kerja tidak sesuai dengan gaji kamu, sekarang kamu bisa mendapatkan atau bisa lebih mendapatkan hakmu gitu. Jadi bukan dari si A yang kamu kerja baru kamu mendapatkan rezeki dari si A, tidak, tetapi semesta membuka ya, kalau mau dibilang itu kayak mata air dari tempat lain. Jadi dia titipkan rezeki ke orang lain lagi ya. Jadi saya lihat di sini contoh ya, kamu kemarin tuh kerja tanpa pamrih gitu ya. Akhirnya apa? Sekarang kamu udah jadi PNS, sudah jadi kerja di perusahaan yang bergengsi. Ya, jadi kamu untuk secara finansial jauh lebih baik. Ibaratkan kamu menabung karma-karma baik untuk masa depanmu di hari esok yang lebih baik. Nah ini, dan sekarang kamu sudah bisa mendapatkan itu. Hidupmu jauh lebih baik, jauh lebih tenang, dan jauh lebih berbahagia. Nah ini karma untuk yang baik.
Apakah ini di dirimu atau di dirinya ya? Kamu bisa menyesuaikan. Karena saya merasakan juga orang yang mendengar di sini ada pernah berbuat salah kepada orang ini. Akhirnya sekarang orang ini dia lebih berbahagia daripada orang yang mendengarkan. Nah, ini pembelajaran buat kamu bahwa karma itu selalu ada. Tuhan itu selalu adil. Ya. Tuhan itu selalu adil. Jadi selalu berikan karma baik, ya. Berlakulah berbuat baik supaya kamu mendapatkan karma baik ke depannya gitu. Jadi itu yang ini ya, yang baiknya. Kalau yang buruknya di sini ada beberapa orang yang suka pamer, hobi pamer. Nah, ini ya, entah sahabat, kamu bisa menyesuaikan saja, entah sahabat, pasangan, keluarga, ya. Bahkan mungkin dirimu sendiri yang suka pamer. Nah, karmanya apa? Dililit hutang. Ya, ada beberapa seperti gitu. Ya, wah, saya punya ini, padahal flexing doang, semua hutang gitu. Ya, bilang saya sudah sukses, saya padahal hutang gitu. Ya, ada beberapa yang suka pamer dan akhirnya sekarang kondisinya terlilit hutang, terjerat hutang ataupun pinjol, ujung-ujungnya barang-barang dia mendapatkan malu atau barang yang dia bangga-banggakan itu akhirnya dalam tanda kutip mungkin rusak sehingga dia tidak berbahagia ataupun dilelang, ditarik. Nah, ini. Jadi kita itu kalau diberikan rezeki jangan angkuh. Jangan sombong, ingat itu semua titipan. Ya, belum tentu semuanya ada. Kamu merasa bahagia. Oke, orang mungkin cuma bilang bahagia 5 menit doang. Selebihnya ya udah dia tahu kamu punya itu. Sudah, habis itu selesai. Tapi ada yang cicilan sampai 8 tahun ya. Kalau cicilan yang memang butuh nggak apa-apa ya. Ini ada cicilan yang tidak butuh tapi karena gengsi akhirnya dia memaksakan diri. Akhirnya terjerat dalam hutang. Nah, ini bahaya di situ. Ya. Oke. Jadi jangan hobi pamer. Orang-orang yang tukang pamer ya seperti gitu. Nih, lebih lagi orang tukang selingkuh. Nah, nih ada beberapa yang selingkuh menyakiti kamu. Aku dengan alasan aku nih tidak baik untukmu karena kamu itu terlalu baik. Aku nih orang jahat. Padahal sebenarnya memang dia ingin putus gitu kan. Banyak modus ya. Terus dia mau mencari orang yang lebih kaya. Ada beberapa yang selingkuh mendapatkan orang yang lebih kaya. Ternyata sekarang dia jatuh miskin karena mungkin kemarin ya memang dia orientasinya kaya gitu kan. Akhirnya pasangannya jatuh miskin ya dia bingung lagi. Dia mau mencari target-target baru ataupun mungkin dia sudah putus lagi karena orientasinya adalah kekayaan. Ataupun menikah dengan orang yang kaya nih ya, dia meninggalkan kamu untuk menikah dengan orang yang kaya. Ataupun mungkin kamu ya lebih memilih orang kaya dibandingkan pasanganmu sebelumnya. Ujung-ujungnya kayak hutang ya, banyak hutangnya gitu ya. Yang kaya tadi kan dia terlihat kaya casingnya, padahal sebenarnya dalamnya hutangnya menumpuk segunung gitu. Nah, ini jadi dia merasa tidak berbahagia ya. Di sini juga saya merasakan ada beberapa ya orang-orang yang selalu merasa benar gitu, selalu paling benar, egonya tinggi gitu. Dan akhirnya sekarang dia dijauhi oleh orang-orang gitu. Karena keegoisan dia. Mungkin dulu dia menuduh kamulah yang egois, kamu itu orangnya begini, orangnya begitu, seolah-olah menyudutkan kamu gitu. Tetapi step by step orang tahu bahwa oh ini karakter dia nih. Jadi Tuhan membuka topengnya kepada orang lain tanpa kamu berkoar-koar gitu. Ini bicara tentang karma, berarti semesta yang menegur dia dengan cara semesta gitu, bukan dengan cara kamu atau membalas, nggak ada ya. Jadi semesta membuka topengnya dari perlakuan dia ke orang lain juga. Jadi orang lain tahu bahwa oh ternyata karakter dia tuh kayak gini gitu, yang terselubung, yang dia sembunyikan. Oh ternyata memang orangnya egois gitu ya. Nah, ini jadi ada beberapa yang dibilang wah dia tinggalkan saya gitu ya, saya sudah baik, pokoknya dia mencapkan dirinya orang baik, padahal orang sendiri tahu bahwa oh ternyata dia bukan orang baik, dia modus aja gitu ya. Berikutnya di sini saya merasakan sini ada orang yang haus pujian nih, selalu membangga-banggakan diri, selalu ingin dilihat, selalu ingin yang heboh gitu ya. Saya lihat di sini dia nggak mendapatkan apa-apa. Bahkan orang mau bermain dengan dia pun sudah ogah gitu, karena selalu saya nih begini, menonjolkan dirinya ya. Jadi orang nggak mau berteman dengan dia nih, tidak mau dekat-dekat dengan dia. Kenapa? Karena selalu dia dan dia. Narsistik di sini ada ya. Jadi orang-orang yang haus pujian, orang-orang yang hanya mengintimidasi orang ya, membanggakan dirinya sendiri tanpa melihat atau perasaan orang lain ya. Saya lihat banyak yang nggak suka sama dia
ya. Jadi karmanya dia kesepian, ya, karena mulutnya tidak bisa rem gitu, ya. Ini pun sama ya, kalau kita bicara haus pujian kan berarti yang kasar itu mulutnya pedas gitu ya, langsung ngerocos saja tanpa mungkin orang nggak melihat orang tuh baik kah, senang kah, atau tersinggung kah gitu kan, tetapi keluar aja gitu, dan itu berarti kasar di lisan gitu ya. Ada juga kasar dari tindakan. Nah ini, jadi ada beberapa yang saya merasakan mungkin KDRT ataupun mungkin kondisinya ya pokoknya kasar lah ya, bersikap kasar gitu, baik ucapan maupun tindakan. Dia dijauhi orang-orang ya, bahkan keluarganya sendiri pun acuh tak acuh gitu. Pasangannya mungkin sudah pergi karena tidak tahan dengan ucapan dan tindakan dia yang kasar. Nah ini, jadi dia merasa kesepian, tapi saya merasakan di sini walaupun orang ini kesepian ya, orang-orang yang terkoneksi dengan dirimu yang sudah ditegur semesta dengan karma ini ya, tetapi kayak macam nggak ada perubahan ya. Saya merasakan energinya tuh kayak macam ya udah biarin aja gitu, kayak ya namanya bilang narsistik gitu ya, kayak ada kegangguan kepribadian mental yang mana merasa bahwa saya nggak melakukan kesalahan gitu, seolah-olah kayak macam dia benar gitu ya. Jadi ya makanya tadi saya bilang, karena dia mendapatkan karma tetapi dia tidak merasa salah, akhirnya tidak ada introspeksi diri, akhirnya ya orang-orang di sekeliling dia tidak peka, bukan tidak peka, artinya tidak mau dekat-dekat dia gitu. Dia yang tidak peka terhadap perasaan orang lain, harus dia yang dilayani, harus dia yang dihormati, sedangkan dia tidak pernah menghormati orang, acuh tak acuh ya, flexing aja dia menjadi orang baik, agamais, padahal ya dia ngaku berreligi, padahal sebenarnya cuma ngaku doang, hatinya tidak. Nah ini ya, dia membangun citra yang luar biasa bagus di publik ya, supaya publik melihat dia, padahal sebenarnya orang-orang yang di dalamnya atau orang-orang yang sudah tahu karakter dia tidak mau bersamanya. Kenapa? Karena ya dia bisa menghancurkan, mengintimidasi atau mengorbankan orang-orang terdekat atau orang-orang yang lemah gitu. Jadi banyak yang tidak suka sama dia ataupun ya lebih memilih pergi jauh dari dirinya. Makanya dia tuh gonta-ganti orang gitu ya, teman, tempat, ada juga saya lihat di sini tempat beribadah pun ganti-ganti gitu ya. Terus supaya dilihat, wah ini orangnya apa, ya pokoknya banyak teman gitu ya, wah dia rajin beribadah ya, jadi besok di tempat ini, besok di tempat itu, besok di tempat sana ya, untuk membangun citra bahwa dia agamais gitu, padahal ngaku aja gitu, hatinya tuh tidak gitu ya, karena dia mencari orang-orang atau sosok-sosok yang bisa menjadi target atau korbannya gitu. Nah ini ya, ini bicara tentang narsistik ada di sini, yang mana semesta sudah memberikan karma tetapi belum ngeh ya. Ya itu urusan semesta nanti, bagaimana caranya supaya dia ngeh gitu kan. Itu kan perjalanan kita ada perjalanan kita tuh masing-masing ya, dengan cara yang berbeda juga. Gak usah, kalau kamu terkoneksi dengan orang yang seperti begini, orang yang menyakiti kamu, biarkan aja ya, fokus pada dirimu. Tetapi kalau kamu yang memang betul-betul pernah melakukan kesalahan, minta maaflah dan berubahlah supaya hidupmu jauh lebih baik ya. Oke, itu karma-karma yang saya lihat yang mereka dapatkan ya. Banyak, ada juga saya lihat terlilit hutang, yang tadi ya, terlilit hutang, terus juga tidak disukai oleh orang-orang, bahkan saya lihat di sini ada beberapa yang berpisah ya. Jadi karena pasangannya sudah tidak nyaman, tertekan karena ulahnya, akhirnya berpisah ya. Mungkin dia mencari yang lebih, ternyata semua itu hanya kepalsuan. Karena apa? Hidupnya juga palsu, jadi dia menarik orang-orang palsu masuk dalam hidupnya gitu ya. Tetapi yang tadi juga ada malaikat pelindung yang menolong, di mana ada karma baik untuk orang-orang yang baik gitu ya. Oke, kita lihat lagi koneksi dari inisial dan zodiaknya. Untuk inisial di sini kamu terkoneksi dengan ada huruf L, ada huruf G, ada huruf K, ada N, I, X, A, R, C, P, E, J, Q,
N-nya double, energinya up. Y, R, U, W, O, dan ada huruf S. Oke. Jadi untuk koneksi dari inisial kamu terkoneksi dengan L, G, K, N, I, X, A, R, C, P, E, J, K, G, N, Y, R, U, W, O, dan S ya. Oke, semoga resonate. Kita lanjut lagi ke zodiaknya. Baik, untuk zodiak di sini saya sudah menarik energinya, kamu terkoneksi dengan bintang Libra, bintang Aries, ada Pisces, ada Leo, Cancer, ada juga Scorpio, ada juga di sini Virgo, Aquarius, habis itu juga di sini ada Taurus, dan ada bintang Ariesnya double ya. Oke, jadi untuk koneksi zodiak kamu terkoneksi dengan Libra, Aries, Pisces, Leo, Cancer, Scorpio, Virgo, Aquarius, Taurus, dan Aries. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.